Kembali di kabar siang pemirsa, Dewan Pers menyatakan menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung terkait penetapan Direktur Pemberitaan TV swasta yang diduga terlibat perintangan kasus timah dan impor gula. Dalam konferensi pers bersama Kejaksaan Agung, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyatakan pihaknya bersama Kejaksaan Agung bersepakat untuk saling menghormati proses yang sedang dijalankan oleh masing-masing lembaga. Atas penetapan terhadap Direktur Pemberitaan TV swasta, Dewan Pers menyatakan menghormati langkah Kejagung jika ditemukan unsur pidana dalam peristiwa tersebut dan tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana. Dewan Pers akan menjalankan wewenangnya untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Direktur Pemberitaan TV swasta tersebut. Kalau memang ya, ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya. Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Tetapi terkait dengan pemberitaan untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam kasus perintangan penyidikan terhadap suap di impor gula dan PT Timah yang saat ini tengah dalam persidangan. Ketiga tersangka tersebut adalah MS dan JS selaku advokat serta TB selaku Direktur Pemberitaan Media Massa. Kejaksaan Agung menetapkan seorang pengacara berinisial MS, seorang dosen yang juga advokat berinisial JS, serta TB, Direktur Pemberitaan sebuah media massa terkait temuan adanya upaya perintangan penyidikan sebuah perkara. Namun, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan penetapan tersangka terhadap TB tidak berkaitan dengan institusi tempatnya bekerja. Pers itu diatur secara tersendiri ya di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang itu bersifat lex specialis dan menyebutkan bahwa persoalan pemberitaan itu tidak bisa diadili, tidak bisa dibawa ke pengadilan. Tetapi sebagaimana amanat undang-undang yang juga kita ikuti dengan beberapa MOU, baik itu dengan kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian beberapa lembaga lain, bahwa setiap sengketa pemberitaan pers itu diselesaikan di Dewan Pers. Sedikit, saya agak tercengang terus sampai sekarang itu masih bingung. Ini ada permufakatan jahat ya yang dituliskan di situ dengan cara mengorder. Nah, bayangin, mengorder berita. Berita itu tidak bisa diorder. Ya, berita itu harus independen. Tidak ada wartawan itu membuat berita atau tidak membuat berita karena perintah seseorang, karena pemberian sesuatu. Itu tidak boleh. Karena itu independensi itu salah satu fungsi utama dari yang kita tuliskan di dalam kode etik jurnalistik. Di situ ada dituliskan permufakatan antara MS, JS dan TB ini adalah bermuara pada membayar 478.500.000. Untuk apa itu? Ya, yang pertama nih agak lucu memang. Kami Dewan Pers sedang menelusuri apakah kebenarannya. Nanti mungkin kita juga ingin mengupayakan selain meneliti berita-berita itu juga mungkin bisa jadi kita akan kalau diperbolehkan bisa ketemu sama yang bersangkutan. Misalkan begini, di order membuat berita yang negatif tentang kejaksaan. Tetapi di sisi lain diminta membuat berita positif bagi MS dan JS karena mereka ini layak dihargai. Mengingat penghitungan kerugian negara dengan metodologi dia itu sebetulnya nggak ada kerugian negara. Nah, kayak gini ini yang mungkin kita teliti. Kalau saya lebih menyaringnya begini, yang kita bicarakan kan sebenarnya bukan masalah di konteks persnya saja, tapi dalam konteks ini adalah obstruction of justice-nya, menghalang-halangi.